Gaslighting, sebuah manuver manipulasi yang licik, seringkali bersembunyi di balik tirai interaksi sehari-hari. Taktik ini dirancang untuk menanamkan keraguan, memutarbalikkan persepsi, dan menggoyahkan kewarasan seseorang. Di balik fasadnya, gaslighter adalah master manipulasi, yang seringkali didorong oleh rasa tidak aman yang mendalam. Mereka yang melakukan gaslighting cenderung memiliki kepercayaan diri yang rapuh, yang mereka sembunyikan dengan menyoroti kelemahan orang lain. Kebutuhan mereka untuk mengontrol situasi dan orang-orang di sekitar mereka adalah inti dari tindakan mereka. Dan ketika kontrol itu terancam, mereka menunjukkan reaksi negatif yang intens. Dalam video pandangan mata kali ini, kita akan mengupas tanda-tanda gaslighting yang sering terlewatkan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang akan membantu Anda mengenali dan melindungi diri dari perilaku berbahaya ini. Mari kita bersama-sama belajar mengenali dan menghadapi gaslighting, agar kita dapat menjaga kesehatan mental dan mengambil kembali kendali atas hidup kita. Nomor 1. Menyikapi perasaanmu dengan enteng. Dalam labirin hubungan manusia, gaslighter adalah seniman yang mahir dalam melukis keraguan atas emosi kita. Mereka bermain kata, mengatakan, kamu hanya berimajinasi, atau kamu selalu berlebihan, seolah-olah perasaan kita tak lebih dari hembusan angin. Namun, jangan terkecoh, ini bukan sekadar penolakan kasual. Ini adalah strategi yang terukur, bertujuan untuk menanam benih keraguan dalam diri kita. Hari demi hari, taktik ini bisa menggerogoti kestabilan emosional kita, bukan hanya karena penolakan instan mereka, tapi karena erosi bertahap yang membuat kita meragukan kepercayaan pada insting kita sendiri. Mari kita belajar mengenali tanda-tanda ini, agar kita tidak terjebak dalam permainan gaslighting yang bisa merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental kita. Nomor 2. Penyangkalan yang membuat Anda ragu. Dalam dunia yang penuh dengan kata-kata, gaslighter menggunakan penyangkalan sebagai senjata. Mereka menolak pernyataan atau janji yang telah mereka buat, bahkan ketika Anda memegang bukti yang jelas. Ini bukan hanya tentang mengabaikan fakta, tapi tentang menggoyahkan fondasi ingatan Anda. Mereka mempertanyakan setiap kenangan, mendorong Anda ke dalam labirin keraguan, di mana Anda mulai bergantung pada versi realitas mereka. Ini adalah permainan pikiran yang licik, yang secara perlahan mengikis hubungan Anda dengan kenyataan, meninggalkan Anda dalam kebingungan dan ketidakamanan yang mendalam. Mari kita waspadai taktik ini, belajar mengenali dan menantangnya, agar kita tidak terperangkap dalam jaring gaslighting yang bisa merusak kepercayaan kita pada diri sendiri dan pada dunia di sekitar kita. Nomor 3. Belas kasihan yang menyesatkan. Dalam setiap cerita manipulasi, gaslighter seringkali bersembunyi di balik topeng keprihatinan dan belas kasihan. Mereka beraksi seakan-akan setiap tindakan mereka adalah demi kebaikan Anda, memanfaatkan empati Anda sebagai alat untuk membenarkan tindakan mereka yang meragukan. Taktik ini mengurangi kemungkinan Anda untuk mempertanyakan motif mereka, karena siapa yang akan menyangkal tangan yang tampaknya diberikan untuk membantu? Taktik ini mengurangi kemungkinan Anda untuk mempertanyakan motif mereka, karena siapa yang akan menyangkal tangan yang tampaknya diberikan untuk membantu? Namun, ini hanyalah tipu muslihat untuk menarik Anda lebih dalam ke dalam perangkap emosional mereka, di mana setiap langkah kepedulian sebenarnya adalah simpul yang semakin mengikat. Sebelum Anda menyadarinya, Anda telah terperangkap dalam jaring manipulasi yang rumit, di mana setiap upaya untuk melarikan diri hanya membuat Anda semakin terikat. Mari kita belajar mengenali tanda-tanda ini, agar kita tidak menjadi korban dari belas kasihan palsu yang pada akhirnya hanya akan membawa kita ke dalam spiral manipulasi yang tak berujung. Nomor 4. Ketika kata-kata dan tindakan tak berjalan seiring. Ada momen dalam narasi hubungan ketika kata-kata dan tindakan seseorang tak lagi berpadu. Ini adalah tanda bahaya yang tak terbantahkan dari gaslighting. Ketidaksesuaian ini menciptakan disonansi kognitif, menggoyahkan landasan emosi kita. Jaminan yang diberikan oleh gaslighter seringkali hanyalah kabut tipuan, yang dengan liciknya menyembunyikan niat buruk atau kelalaian. Mereka mengalihkan perhatian kita,
membuat kita meragukan persepsi kita sendiri, bukan perilaku yang seharusnya kita pertanyakan. Dalam permainan manipulatif ini, kita sering terjebak dalam kebingungan, mencoba menyatukan kata-kata manis dengan realitas pahit dari tindakan mereka. Mari kita belajar untuk melihat, melampaui kata-kata, mengenali ketidaksesuaian ini, dan mempertahankan kejernihan pikiran kita di tengah badai gaslighting. Nomor 5. Ketika Anda dituduh atas perbuatan mereka. Dalam drama kehidupan, proyeksi adalah skenario di mana seseorang melontarkan sifat atau tindakan negatif mereka ke orang lain. Gaslighter adalah sutradara dalam seni proyeksi ini, seringkali menuduh Anda melakukan kesalahan yang sejatinya adalah ulah mereka. Mereka membalikkan cerita, menuduh Anda atas perbuatan yang mereka lakukan, seolah-olah Anda adalah pelakunya. Ini bukan hanya pengalihan perhatian, tetapi juga sebuah strategi untuk membuat Anda sibuk membela diri, sementara mereka bebas dari sorotan. Permainan licik ini mengaburkan garis antara fakta dan fitnah, membuat Anda terombang-ambing dalam kebingungan, mencari kebenaran yang sebenarnya. Dan ironisnya, semakin Anda terlibat dalam pertempuran ini, semakin mereka mengukuhkan kekuasaan atas Anda. Mari kita belajar mengenali ketika kita menjadi layar bagi proyeksi orang lain, agar kita tidak terjebak dalam perangkap yang hanya akan memperkuat posisi gaslighter dalam hidup kita. Nomor 6. Tujuan yang selalu berubah-ubah. Pernahkah Anda merasa seperti berada dalam permainan yang tak kunjung dimenangkan? Itulah kenyataan ketika berhadapan dengan gaslighter, di mana aturan mainnya selalu berubah tanpa peringatan. Saat Anda yakin telah memenuhi ekspektasi mereka, tiba-tiba mereka mengubah standar tersebut. Perubahan tujuan ini bukan tanpa alasan, ini adalah strategi untuk membuat Anda terus berusaha lebih keras demi mendapatkan validasi mereka. Dengan mengubah aturan main secara konstan, gaslighter memastikan bahwa Anda selalu dalam keadaan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Pergeseran yang tak henti-hentinya ini menciptakan ketidakseimbangan dan stres yang luar biasa. Sementara gaslighter dengan tenang mempertahankan kendali. Semakin Anda berusaha mengejar tujuan yang tampaknya mustahil, semakin Anda terkuras, dan semakin sulit bagi Anda untuk menyadari permainan yang mereka mainkan. Nomor 7. Penguatan positif yang menyesatkan. Dalam labirin hubungan, terkadang kita menemukan penguatan positif yang sporadis di antara hujan kritik. Ini adalah salah satu trik licik yang sering digunakan oleh mereka yang suka memainkan pikiran kita, atau yang dikenal dengan gaslighter, untuk menciptakan kebingungan. Setelah serangkaian perlakuan yang merendahkan, tiba-tiba datang pujian yang membuat kita lupa akan semua kata-kata kasar yang pernah terucap. Tindakan baik yang tidak terduga ini seringkali membuat kita mengesampingkan semua perilaku negatif yang telah terjadi. Kita jadi terjebak dalam ilusi perubahan yang sebenarnya tidak pernah ada. Pujian yang jarang-jarang muncul itu kita anggap sebagai harapan palsu akan perbaikan yang sejati. Akhirnya, kita malah semakin terikat dan bertahan dalam hubungan yang penuh dengan aspek negatif tersebut. Nomor 8. Menuduh kewarasan untuk menjatuhkan. Dalam setiap cerita hubungan, ada kalanya kita dihadapkan pada tuduhan yang menggoyahkan jiwa. Kamu gila atau kamu tidak stabil, bukan hanya kata-kata yang menghantam kepercayaan diri, tapi juga senjata bagi gaslighter untuk meruntuhkan kredibilitas kita, baik di mata diri sendiri maupun orang lain. Serangan ini bukan sekadar tentang harga diri, tapi juga tentang bagaimana gaslighter memainkan permainan pikiran yang licik. Mereka menanam keraguan tentang kewarasan kita, dan setiap respons yang kita berikan atas manipulasi mereka justru dijadikan amunisi untuk menyerang balik. Strategi ini bukan hanya tentang mempertahankan dominasi dalam hubungan, tapi juga tentang memisahkan kita dari mereka yang mungkin menjadi sekutu. Dengan mempertanyakan kewarasan kita, gaslighter menciptakan lingkaran setan di mana kita terperangkap, terisolasi, dan semakin tergantung pada mereka yang sebenarnya ingin kita hindari. Nomor 9. Menyebarkan keraguan untuk menguasai. Dalam perjalanan sebuah hubungan,
Seringkali kita dihadapkan pada taktik manipulatif yang mengguncang kepercayaan kita pada dunia sekitar. Gaslighter dengan sengaja menyatakan bahwa semua orang lain adalah pembohong, sebuah strategi yang dirancang untuk menanam benih ketidakpercayaan dan memisahkan kita dari mereka yang kita percayai. Ketika gaslighter meyakinkan kita bahwa teman dan keluarga kita tidak jujur, mereka merobek jaringan kepercayaan yang telah kita bangun dengan lingkungan sosial kita, menjadikan diri mereka sebagai satu-satunya mercusuar kebenaran dalam kehidupan kita. Mereka yang memainkan permainan gaslighting ini dengan cerdik memutarbalikkan kenyataan, membuat kita meragukan kata-kata orang lain dan melihat setiap pandangan yang berbeda dengan mata curiga. Dengan demikian, mereka memperkuat genggaman mereka atas persepsi kita, mengendalikan setiap keputusan yang kita buat, dan semakin mempererat cengkeraman psikologis mereka atas kita, menjauhkan kita dari dukungan yang seharusnya kita dapatkan. Nomor 10. Menjadikan kekasih sebagai senjata. Dalam perjalanan cinta yang rumit, seringkali kita menemukan bahwa apa yang kita cintai malah dijadikan senjata oleh mereka yang ingin menguasai hati kita. Gaslighter, dengan keahlian mereka, mengubah segala sesuatu yang kita genggam erat, dari hasrat hingga hubungan yang kita jaga, menjadi alat untuk memainkan emosi kita. Mereka yang bermain dengan api gaslighting tidak segan-segan menyerang apa yang kita hargai. Dengan kata-kata yang merendahkan atau ancaman halus, mereka menyentuh bagian terdalam dari jiwa kita, menggoyahkan identitas dan ketenangan hati kita. Taktik ini bukan hanya menyakitkan secara emosional, tapi juga membuat kita terjebak dalam pertahanan atas apa yang kita anggap berharga. Alih-alih fokus pada cara mengatasi manipulasi yang licik, kita malah terpaksa mempertahankan hal-hal yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan kita. Nomor 11. Menyerang identitas untuk menguasai. Dalam narasi hubungan yang seringkali rumit, ada momen ketika kita dihadapkan pada kritik yang menggali ke dalam inti diri kita. Gaslighter menggunakan taktik ini sebagai senjata utama untuk menggoyahkan fondasi identitas kita, mulai dari kecerdasan hingga prinsip moral. Mereka melancarkan kampanye tanpa henti yang bertujuan merendahkan kita, mengikis rasa percaya diri sambil memperkuat posisi mereka di atas kita. Serangan yang konstan ini bukan hanya merusak harga diri, tapi juga mengaburkan pandangan kita terhadap realitas, menghalangi kita dari membela diri dengan tegas dan jernih. Nomor 12. Mengalihkan fokus untuk mengelabui. Gaslighter seringkali mengalihkan perhatian kita dari masalah yang sebenarnya. Mereka mengubah topik pembicaraan, bersembunyi di balik jargon yang membingungkan, atau merangkai cerita yang tidak masuk akal. Semua ini dilakukan untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Strategi ini sengaja dirancang untuk membingungkan kita, memotong setiap kesempatan kita untuk berdialog secara terbuka atau mengkonfrontasi mereka. Ini adalah trik licik mereka untuk tetap mengontrol narasi, menjaga kita dalam ketidaktahuan, dan mencegah kita dari melihat kebenaran yang sebenarnya. Harapan kami, panduan ini bisa menjadi penerang bagi Anda untuk mengenali tanda-tanda gaslighting dalam gugus hubungan Anda. Memahami taktik-taktik ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga memberikan Anda kekuatan untuk berdiri tegak pada kenyataan, mencari dukungan yang tepat, dan menegaskan batasan demi menjaga kesehatan mental serta emosional Anda. Apabila video ini memberikan nilai bagi Anda, tolong berikan like dan bagikan kepada sahabat-sahabat Anda, agar kami dapat terus berbagi. Untuk konten-konten serupa, jangan ragu untuk menekan subscribe dan ingatlah untuk menyalakan notifikasi dengan mengklik lonceng sehingga Anda tidak ketinggalan update dari kami. Dan tentunya, jangan lewatkan video-video menarik lainnya yang bisa Anda jelajahi untuk menambah pengetahuan. Terima kasih telah menyimak.